Sebuah insiden yang nyaris luput dari perhatian dunia bisa saja menjadi pemicu perang global. Helikopter yang membawa Presiden Rusia Vladimir Putin diduga menjadi target serangan drone Ukraina pekan lalu. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang menggemparkan adalah tudingan bahwa Barat terlibat langsung dalam upaya ini. Apakah ini benar-benar terjadi dan benarkah Rusia siap menanggapi dengan nuklir? Pada 20 Mei 2025, Vladimir Putin melakukan kunjungan ke wilayah Kursk, tak jauh dari perbatasan Ukraina. Namun di langit situasi mendadak genting. Menurut Komandan Divisi Pertahanan Udara Rusia, Yuri Daskin, ada 46 unit drone sayap tetap milik Ukraina yang memasuki wilayah itu. Semuanya datang saat Putin sedang di udara. Untungnya seluruh drone berhasil ditembak jatuh, tapi waktunya terlalu kebetulan. Mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat sekaligus ex-inspektur senjata PBB, Scott Ritter memberikan pernyataan yang mengejutkan lewat wawancara dengan RT. Dengan kata lain, Ritter menuduh Barat secara tidak langsung membantu upaya pembunuhan Presiden Rusia, dan dampaknya bisa sangat besar. Ritter menegaskan dalam doktrin nuklir Rusia, upaya pembunuhan terhadap pemimpin negara bisa dianggap sebagai pemicu serangan nuklir balasan atau bahkan serangan pendahuluan. Pernyataan ini mengirimkan gelombang kekhawatiran di kalangan pengamat global. Menariknya, Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, justru menyalahkan Putin. Dia berkata, Putin sedang bermain api. Namun Ritter menyindir mengatakan bahwa Trump dan para elit Amerika Serikat tidak benar-benar paham Rusia. Pernyataan ini menyoroti potensi ketidaktahuan atau disinformasi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bisa berujung pada eskalasi fatal. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, lebih dari 2.300 drone Ukraina telah dicegat dalam sepekan terakhir. Banyak di antaranya jauh dari garis depan perang, bahkan mendekati wilayah sipil dan pemerintahan. Kiev sendiri belum mengonfirmasi apakah mereka memang menargetkan Putin. Namun fakta bahwa drone menyerbu saat sang presiden berada di udara membuat banyak pihak mencurigai operasi militer terkoordinasi. Jika tuduhan ini terbukti benar, artinya Barat terlibat dalam upaya pembunuhan kepala negara nuklir, dan konsekuensinya bisa sangat serius. Rusia bisa meningkatkan intensitas serangan balasan ke Ukraina. Hubungan Rusia-NATO bisa memburuk drastis. Bahkan pemicu konflik nuklir bisa jadi lebih nyata dari sebelumnya. Ingat, ini bukan sekedar spekulasi. Ini adalah skenario yang sudah tertulis dalam doktrin militer Rusia. Krisis Ukraina kini bukan hanya tentang pertempuran di garis depan, ini soal permainan berbahaya antara negara-negara besar. Jika pemimpin seperti Putin merasa terancam secara langsung, dia bisa merespon dengan cara ekstrim. Dan jika Barat memang memberi dukungan intelijen dalam operasi semacam ini, maka kita benar-benar sedang berjalan di ujung tanduk. Perang modern tidak lagi hanya soal tank dan senapan. Kini, serangan drone dan informasi bisa menjadi alat
untuk menjatuhkan pemerintahan bahkan kepala negara. Helikopter yang nyaris jadi sasaran bisa saja menjadi pembuka babak baru dari krisis Ukraina. Pertanyaannya, apakah dunia siap menghadapi konsekuensinya?